going to talk about we can do it and we will do it. We will learn first to state that we can do something. Second, to state that we will do something. Kita akan mempelajari yang pertama, menyatakan bahwa kita dapat melakukan sesuatu. Yang kedua, menyatakan bahwa kita akan melakukan sesuatu. In the conversation, say they can or cannot do, or they will and will not do. Dalam percakapan ini, mereka menyatakan bahwa mereka dapat atau tidak dapat melakukan, atau mereka akan dan tidak akan melakukan. Now, please see at the conversation. Benny, can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. Di sini dalam percakapan ini, Edo menanyakan pada Benny, bisakah kamu menulis sebuah pesan dalam bahasa Inggris? Benny menjawab, I don't think I can. Saya tidak berpikir saya bisa. But I will try. Tetapi saya akan berusaha. Okay, next, Siti, I think you can ask me the question in English. I'm not sure, but I will try. Edo berkata pada Siti bahwa Edo berpikir Siti dapat bertanya padanya pertanyaan yang menggunakan dalam bahasa Inggris. Jawab Siti, I'm not sure, saya tidak yakin, but I will try, tetapi saya akan berusaha. Di sini pernyataan dari Siti bahwa dia tidak yakin, tetapi dia akan berusaha. Next, will you sing an English song in Miss Nani's birthday? I know you can. Okay, I will, but why not you? You can sing too, can you? Di sini Edo menanyakan pada Lina, maukah dia bernyanyi sebuah lagu bahasa Inggris di ulang tahunnya Miss Nani. Jawab Lina, dia mau. Tetapi mengapa kamu tidak? You can sing too, kamu juga bisa bernyanyi. Nah, di sini pernyataan dari Lina bahwa sebenarnya si Edo itu juga bisa, atau Edo dapat bernyanyi juga. Next, Lina, sorry, I cannot come on time to the meeting. You can't, I know you can. You just will not do it. Di sini Edo berkata pada Lina bahwa dia tidak dapat datang on time pada pertemuan. Lina berkata, you can, kamu tidak bisa. Saya tahu kamu bisa. You just will not do it. Ya, di sini Lina menyatakan bahwa sebenarnya Edo itu bisa datang on time pada pertemuan, tetapi Edo tidak mau melakukannya. Next, Siti, can you return the book to the library for me, please? Certainly I can and I will. Di sini Edo meminta Siti untuk mengembalikan buku ke perpustakaan, dan Siti menjawab certainly, tentu, I can and I will, tentu saya bisa dan saya mau. Jadi kesimpulannya dari percakapan tadi,
bahwa untuk menyatakan kemampuan seseorang, we use the modal can and are followed by verb. Jadi untuk menyatakan kemampuan seseorang, kita bisa menggunakan modal can and diikuti oleh kata kerja dasar dengan pola kalimat subject, can, verb base. Jadi subjek, kata modal can, dan kata kerja dasar. To state a person is not able to respond, we use the modal cannot and are followed by verb base. Jadi untuk menyatakan seseorang tidak bisa merespon, kita menggunakan modal can ditambah dengan not dan diikuti dengan kata kerja dasar dengan pola kalimat subject plus cannot plus verb base. Jadi pola kalimatnya subject can ditambah not terus ditambah dengan kata kerja pertama. To give information that person willing to do, we use the modal will and are followed by verb base. Untuk memberikan informasi bahwa seseorang itu mau melakukan, kita menggunakan modal will dan diikuti dengan kata kerja dasar dengan pola kalimat subject, will, verb base. Ya, jadi pola kalimatnya subject ditambah will ditambah kata kerja dasar. To ask for a person willing to do, we use the modal will and are followed by verb base. Untuk meminta seseorang mau melakukan, we use the modal, kita menggunakan kata modal will yang diikuti dengan kata kerja dasar dengan pola kalimat will, subject, verb base. Ya, jadi dengan pola kalimat kata modalnya will, subject plus kata kerja dasarnya. To give information that person unwilling to do, we use the modal will not and are followed by verb base. Nah, untuk memberikan informasi bahwa seseorang itu tidak mau melakukan, kita menggunakan kata modal will ditambah dengan not dan diikuti oleh kata kerja dasar dengan pola kalimat subject will not plus verb base. Jadi pola kalimatnya ya untuk memberikan informasi bahwa seseorang itu tidak mau melakukan, dengan pola kalimat subject ya will not plus kata kerja dasar. Jadi ini untuk menyatakan bahwa orang itu tidak mau melakukan sesuatu. Ya, there are 8 people say what they can do and cannot do. Ya, di sini ada 8 orang yang mengatakan bahwa mereka bisa melakukan dan tidak bisa melakukan sesuatu. Saya kasih contoh satu ya. I give you example for number 1. Miss Harum, I'm very proud of you, Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. She can get up early himself. Mr. Harum atau Mrs. Harum berkata bahwa saya bangga pada Siti. Sekarang dia bisa menolong saya dengan pekerjaan di rumah sebelum dia pergi ke sekolah. Dia dapat bangun pagi sekali dengan sendirinya. Jadi di sini bahwa sekarang Siti bisa melakukan sesuatu. Untuk selanjutnya kalian bisa pelajari nomor 2 sampai nomor 8 ya. Kalian pelajari, setelah kalian pelajari kemudian kalian
kerjakan tugas ini, ya, kalian kerjakan tugas ini berdasarkan pada teks sebelumnya, atau kalian bisa membuka buku bahasa Inggris di halaman 24. I think it's enough for today. See you next time with the other material. Okay, thank you, see you next time, bye.